babi, saya kata gitu. Ah, kau ngatain aku babi. Dengar nggak ucapanku, ku bilang. Nah, otak kau itu udah seperti babi, ku bilang. Aku kan bertanya, kau tidak makan babi. Pengertian dia, ucap kau tidak makan babi. Ya, jadi dia salah paham. Itulah ciri-cirinya. Dan menurut riset kedokteran. Sabar. Dan menurut riset kedokteran, ya, satu nih, ya, begini. Saya mengatakan, ya, Yesus aja menyembah Allah. Berarti Kristen kalau tidak menyembah Allah berarti pembangkang Yesus. Satu. Yang kedua, Yesus disunat, tetapi Kristen tidak disunat. Pembangkang Yesus. Nah, kembali ke soal babi. Yesus makan ikan goreng, tapi yang dibilang pengikutnya Kristen memakan daging babi. Itu namanya bukan pengikut, pembangkang Yesus. Sekarang yang namanya sunat dari segi kesehatan, maaf. Orang yang disunat itu adalah untuk kebersihan. Coba lihat Katolik. Katolik itu rata-rata pada umumnya berbeda dengan Kristen Protestan. Katolik rata-rata disunat. Karena saya juga dulu di sekolah Katolik. Jadi saya tahu, bisa bercerita. Orang Katolik bisa ditanya. Rata-rata sunat dan tidak makan babi. Tuh, ya, Bang, bedanya. Ya, Bang. Itu sebagian kecil perbedaan Protestan dengan Katolik. Oke, ini ya. Jadi gini Bang Helmy, sama yang kulup itu beda. Ya, diterima. Jadi gini Bang, memangnya betul orang Muslim itu laki-laki rata-rata bersunat. Itu memangnya untuk menjaga kesehatan. Mereka menganut menghilangkan hukum Taurat, salah satunya melarang nguruk sunat. Dari nabi palsu itu yang menghapus hukum Taurat itu memangnya ya itu karena dia kotor, nggak sehat, setan cepat masuk ke situ. Jadi di kelaminnya mereka itu gampang kemasukan setan. Belum lagi dari babi, kemudian belum lagi doktrin yang mereka cekoi terus dari para pendeta. Oke lah, izin Bang Toto, saya kembalikan sama narasumber ya, saya kembalikan sama itu Bang, dari doanya aja itu mereka sudah menyimpang. Mereka menyebut hanya bisa mengimani. Sekarang saya bacakan ya, karena saya pernah di sekolah Katolik. Doanya orang Kristen menyamakan dengan Katolik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Bapa kami yang ada di surga. Ya bentar dulu Bang. Udahlah, jangan kita bahas. Sama moderator ini di kick, woi. Ya, maaf Pak, bukan saya yang kick moderator, para moderator ini. Siapa moderator itu? Woi, bukan saya Pak, moderator Pak. Bukan saya ya. Sabar Pak, makanya pelan-pelan Pak, sabar gantian kita Pak ya. Waduh, bingung saya Jadi itu tadi ya, kita kembali pada kajiannya. Udahlah, kita tinggalkan makanannya tentang B2 ya. Ya mau seenak pun apapun, secacing apapun dia, yang penting kalau namanya B2 itu dilarang ya dilarang oleh Tuhan. Ya, kalau udah dilarang oleh Tuhan berarti itu yang terbaik bagi umatnya, itu yang terbaik bagi manusia. Udah selesai, jangan lagi kita tambah-tambah, kita kurang gitu. Ya soal nanti dia itu secara medis baik atau tidaknya itu urusan itu secara lanjut seperti ilmu kemanusiaan. Tetapi yang pasti bahwa B2 itu adalah dilarang Tuhan. Itu aja intinya. Kedua, tentang mengenai tadi tentang ajaran yang disampaikan oleh Bang Goto tadi tentang kesalahan Martin Luther. Ini kan kajian. Makanya selalu saya katakan, bacalah sejarah, bacalah fakta sejarah, bacalah kitabmu itu. Untuk apa? Supaya kau menemukan fakta-fakta baru yang tidak pernah disajikan oleh gereja,
yang tidak pernah disajikan oleh pendeta, yang tidak pernah disajikan oleh SM, sekolah minggu ketika kau masih kecil. Ya, baca, cari tahu. Itulah fungsinya akal kepada manusia diciptakan, saudara. Ya, agar kau bisa mengakses akal itu. Ya, semua manusia ini diberikan akal. Ya, soal dia nanti tahu atau tidak tahunya, mengakses atau tidak mengaksesnya, itu diberikan hak kepada pribadi, kepada manusia. Contoh, nih, ya, seperti Cinta Indah ini. Nah, dia pun diberikan akal. Nah, coba dia kalau udah open mic, akalnya tidak bisa diaksesnya, tidak bisa difungsikannya. Nah, kita coba ya. Monitor Cinta. Monitor Cinta. Ya, selamat pagi. Ah, selamat pagi. Nah, menurut Cinta betul nggak bahwa akal Oten itu tidak bisa mereka akses secara keseluruhan? Rasmi, Tua senang aku belum Rasmi? Tua mana Tua? Jangan dulu Bang. Ya, dalam keimanan dia, kira-kira gimana Cinta? Benar nggak? Oke, kalau di dalam Alkitab, Yesus katakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku juga mengenal aku. Gitu ya. Jadi, kalau yang mengerti tentang Tuhan Yesus adalah kami, pengikut-pengikutnya. Ya, karena tahan dulu Cinta. Pertanyaan saya tadi apa? Inilah contohnya tadi kan. Saya tanya apa, dia jawab apa coba. Jadi gini. Saya mau tanya dulu. Ini bentar dulu punya pembahasan ini Kristen orang baru versus Bible. Tunggu dulu, kau nggak diajak ngomong, diam dulu. Kau belum diajak ngomong, diam dulu. Nah, coba bayangkan. Saya mau coba tanya maksudnya. Iya, nanti dulu, belum diajak ngomong. Oke, silakan berarti. Si Cinta dulu kita aja, si Rasmi dulu. Rasmi tadi kutanya apa, dia jawab apa. Membuktikan bahwa dia tidak bisa mengakses akalnya kalau berbicara iman. Lain yang ditanya, lain pula yang dijawabnya. Kita bahas kepala, dia kasih jawaban isi kaki. Bayangkan coba. Oke, jadi maksud saya, Jimen, kau tidak akan bisa mengakses tentang Yesus Kristus jika engkau bukan pengikut Yesus Kristus ataupun bukan murid dari Tuhan Yesus. Ya, dia 25 tahun. Karena kau dia 25 tahun jadi pengikut kau Yesus. Kau bukan domba dari Tuhan Yesus. Ya memang saya tidak mau jadi domba. Puluhan kau tahun domba dia. yang sesat. Puluhan tahun dia pengikut Yesus, nggak ada kena-kenaan juga. Puluhan tahun pun, tetapi dia tidak kenal. Karena memang dia ditakdirkan untuk masuk neraka, untuk menjadi pengikut iblis, gitu. Dalilnya di mana itu? Ibaratnya kamu ini rantingnya. Dengar dulu Rasmi. Di mana di dalam Bible dalilnya bahwa Yesus mengenal pengikutnya yang beragama Kristen? Di mana coba? Nah, kita uji. Matius 28. Coba baca. Ayat. Matius 28. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Siapa yang percaya baptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu Kristen. Ayatnya enggak kayak gitu Rasmi. Itu Kristen, dibaptis atas nama Bapa, itu Kristen. Ya begitu aja, Cok. Kau ngarang ini tuak mana ada kayak gitu. Loh. Rasmi, pertanyaanku. Ya, coba bayangkan coba. Saya baru bertanya beberapa detik yang lalu. Bisa pula dia berbeda pula jawabannya, ya. Membuktikan bahwa akal mereka tidak berfungsi. Kamu nggak nalar, otak separuh kau. Itu kan. Ini tukang fitnah ini, orang nggak jual tua dibilang jual tua, si anjing Pukima ini. Nah, itu kan mulai dia. Siapa yang pakai Pukima itu sebenarnya Mbak Cinta? Siapa yang pakai? Wah, itu dihabiskan dulu tuamu itu, baru kau naik komal. Yang ngomong tua itulah Pukima. Masalah, cari masalah. Rasmi.
warung itu ditutup dulu, tutup dulu warung itu. Kalau sudah jualin orang baru naik komal gitu loh. Cepek mama kau itulah kau tutup. Mandi dulu kau mandi. Cepek mama kau. Cepek mama kau itu. Aku di kamar lagi telat. Bayangkan coba. Begini Rasmi ya, saya sarankan ya sebelum naik komal itu mandi dulu, mandi. Soalnya kadang rambut itu kan bergumpal seperti serabut kelapa itu loh. Iya, ini teman-teman akibat dari kebanyakan makan B2 teman-teman. Modelannya kayak Mbak Rasmi tadi teman-teman. Otaknya nggak kepake, ketutup sama minyak babi. Lanjut dulu diskusinya, Jimen sama si Marcel ini silakan. Marcel, oke. Baru si Marcel ini saya ajak bicara. Ya pelajaran itu Marcel, kalau tidak diajak bicara, jangan kau nyelonong juga. Oh saya mau ikut bicara, ya itu namanya kurang ajar kalau dalam hal diskusi. Ini saya baru tanya sama si saudara Anda tadi siapa itu yang kejang-kejang penjual tua itu? Penjual tua itu namanya Rasmi, penjual tua itu. Rasmi. Saya tahu kau akan bela Rasmi, tapi sabar satu-satu. Ini bukan pembagian sembako. Kau pun juga buat malu. Oke ya, sekarang buka mute-nya Marcel. Nah, baru diajak bicara. Marcel, buka mute-nya. Nah, bayangkan coba. Ketika diajak bicara dia diam. Nah, Ya, Marcel. Ya saya minta waktu kalau boleh dikasih kesempatan. Nah saya ngomong juga. Dari tadi saya nggak pernah Apa dikasih yang kau tanya kesempatan tadi? ngomong. Apa yang kau tanya? Oh, saya cuma mau bertanya begini. Terserah kalian ngomong dari tadi panjang lebar, kiri kanan, sana sini. Ya. Kalau saya cuma mau bertanya satu aja sih. Satu Apa? pertanyaan. Coba kalian buka di Al-Ma'arij ayat 40. Iya, kenapa emangnya apa? Al-Ma'arij? Al-Ma'arij ayat 40. Nah, kenapa di situ, saudara? Ya kenapa? Ada apa? Ada apa di situ? Ya apa? Ada apa? Di situ sudah jelas. Di situ sudah tahu, sudah panjang. Ya ada apa? Ada apa? Saya yang harus ngomong. Kamu yang Ya ada baca. apa? Kau yang mendalilkan. Kalau kamu bertanya apa dalilnya botol? Bacakan. Oke. Baca, bisa nggak kau baca Jadi Arab? saya yang baca. Bacalah. Al-Ma'arij ayat 40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya di sini dulu. Aku itu siapa? Siapa? Mau Di jawabannya ayatnya nggak? seperti Nih, ayatnya jawabannya seperti itu. Aku bersumpah dengan Tuhan. Sekarang saya tanya, aku itu siapa? Nah, ini Tuhan jawabannya. itu siapa? Ini aku jawab ya, bentar. Ya, silakan. Itu aja pertanyaan dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, logikamu enggak masuk. Ya. Aku bersumpah dengan Tuhan ya. Sekarang saya tanya, aku ini siapa? Sebentar. Nih jawabannya nih. Aku siapa? Tuhan siapa? Ya, ini. Kan ada dua orang itu.
Ada Ya, dua pribadi. ketika Tuhanmu sebentar, ketika Tuhanmu berfirman dalam hati, siapa yang dengar? Ayo. Gimana? Pada saat Tuhanmu berfirman dalam hati, siapa yang dengar? Tuhanku berfirman. Kristen tidak ada hadis, bro. Nah, itu baca, Ini di kejadian pasal 8 ayat 21 Tuhan berfirman dalam hati, siapa yang dengar? Pertanyaanmu kan itu terus. Saya tanya ke kamu. Itu pertanyaanmu kan itu terus. Bro, Dari dulu itu terus. Enggak Saya bertanya ke kamu. kok Iya, kamu balik ke sebentar. Kau kan sudah dijelaskan berkali-kali, ratusan kali nggak paham-paham karena otakmu nggak sampai. Nah, sekarang aku tanya balik. Tuhanmu berfirman dalam hati ini, siapa yang dengar? Jawab. Firman apa ini? Ini firman yang mana lagi yang difirmankan dalam hati ini? Firman apa? Cepat. Mampus kau. Jawab. Dari dulu kan itu aja terus pertanyaanmu. Aku bersumpah. Apa kau ini? Nggak ngaca kau. Jawab. Cepat jawab ini, Minion. Anjay Minion. Ini si Minion ini biar nggak lucu, tetap saling mengiyakan dan membodohi Kamu satu nggak sama kasih kesempatan saya ngomong. Kamu bantah terus. Ya kau jawab dulu nih ya, sudah kau jawab dulu. Ini berfirman dalam hati Yang siapa tanya duluan siapa sih? Oh, kalau Baru aku kamu itu kan suruh pertanyaanmu saya kan sudah jawab berkali-kali duluan. kan, kau sudah sering tanyakan itu, udah dijawab, udah bosan orang jawab pertanyaanmu itu. Coba kamu jawab dulu kalau gitu. Udah dijawab, nggak mau Kalau lagi aku kamu jawab itu. bilang Nggak mau bosan, aku jawab, silakan kau nggak, jawab. terserah kau lah. Kau mau Aku siapa jawabanmu. Tuhan? Kalau tujuanmu cuma berpolemik, bertanya, aku nggak akan mau jawab itu lagi. Sekarang, kalau kau mau ku jawab, kau jawab dulu pertanyaanku, baru ku jawab. Coba, Teo. Saya bertanya bro, sesuai dengan apa yang Ya, saya bertanya, dalam- sesuai dengan apa yang tertulis ini, Kejadian 8 ayat 21. Ini apa? Tuhan berfirman dalam hati ini maksudnya apa? Jawab. Ayo. Susah. Ya itulah. Loh, itulah apa? Jawab. Teman-teman yang lain. Jawab, gak usah curhat kau, jawab. Teman yang lain. Teman-teman yang lain. Gak usah bawa teman-teman, gak ada temanmu di sini, gak ada. Gak punya teman kau di sini. Jawab, Tuhan berfirman dalam hati, siapa yang dengar? Oh. Pertanyaan 1000 kali naik, komal 1000 kali itu aja ditanyakan, gak ada alat lain. Apa? Dia itu alasan 1000 kali naik komal orang Islam ya. Pertanyaannya 1000 kali nggak berubah-berubah, itu terus. Baru framing-framing di bawah itu. Apa? bro, kau memalukan. Kau yang memalukan. Ini Tuhanmu berfirman dalam hati. Jawab, siapa yang dengar? Hah? Saya tanya pertanyaan lain, oke? Iya, kau jawab dulu itu tadi. Ketika Apa? ketika Tuhan berbicara. Bentar, ganti pertanyaan aja, ganti pertanyaan. Ini Jimen. Ini. Iya. Jawab ya. Iya, ketika Kenapa Tuhanmu menyesal dan memilukan hatinya? Jawab. Kenapa? Dia sebagai manusia. Dia ngomong itu karena dia sebagai manusia. Loh, kok manusia ini di Kejadian 6 bodoh, belum ada Yesus. Oh, Kejadian 6. Kejadian silakan 6 baca. belum ada Coba Yesus saya sebagai dengar. manusia. Ini sebagai Kejadian Tuhan, 6 bukan ayat sebagai berapa? manusia ini. Oh, sebentar saya cek ya kita. Kejadian pasal 6 ayat 6. Kenapa Tuhanmu itu menyesal dan sakit hati? Kenapa? Jawab. Sebentar saya lagi buka ini. Ayo. Kejadian 6. Ayat berapa? ayat nomor 6, jangan pakai ayat. 6 ya. Iya. Oke, 6. Rujukannya nanti bilangan 23, nomor 19 ya. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayo, di sini kan dikatakan Tuhan menyesal. Nah, sekarang kau baca bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia menangis, bukan pula anak manusia sehingga ia menyesal. Jawab, ayo.
Tuhan bukanlah manusia. Ya. Kenapa Tuhanmu berbohong? Dia betul-betul menyesal apa tidak? Jawab. Aduh. Ayo, apa yang dia sesali? Di mana? Bilangan 23 nomor 19. Bro, gini ya, sebelum saya buka, kita ngomong fair-fair aja ya. Saya buka apa yang kamu ngomong. Tapi begitu saya balik nanti, kita fair-fair. Kamu harus buka juga ya. Iya, Ya, udah jauh gampang, dulu gampang, tuh. gampang, cepat. Jangan munafik. Nggak, terserah saya, komel-komel saya, kenapa kau mau tanya-tanya? Kalau aku nggak mau ditanya, ya suka-suka aku. Kau jawab dulu lah. Kenapa kau ngatur-ngatur aku? Jawab, cepat jawab. Kau 2000 kali nek komel Islam 2000 itu pertanyaanmu tuh terus botol kau itu. Dan Kalau 2000 ditanya berak, kau mencret kau kalau ditanya nggak nyambung kau, jaga sembung bawa golok. dan 2000 kali juga dijawab sama dia dengan orang yang berbeda yang menjawab dan jawabannya tetap sama. Ini Marcel ini di mana-mana dia nah itu. Atau beberapa detik kemudian bilang B dia. Gak jelas juga Tuhan. Nah itu tuh. Maka menyesallah Tuhan. Nih. Bahwa ia telah. Kenapa Tuhanmu ada di dalam lubang hidung? Jawab. Satu-satu dulu bang. Kasihan dia kan. Oh ya, nggak apa-apa. Jawab dulu ini. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Kenapa Tuhanmu ada dalam lubang hidung? Jawab. Cai. Buka pintu Marcel, jangan teruma, buka. Hah? Jawab kau, harus kau jawab. Aku nggak mau tahu, pokoknya harus kau jawab. Itu nabimu yang ngomong. Itu setan tiap malam ada di lubang hidungmu. Betul, setan yang ada dalam lubang hidungku itu ternyata Tuhanmu. Iya betul, berarti Tuhanmu setan. Oh gitu ya. Oke. Iya begitulah. Betul, setan ada dalam lubang hidungku. Setan yang dalam lubang hidungnya orang Islam itu Tuhannya orang Kristen. Ayo. Oh. Mana buktinya? Mana buktinya? Nah ini selama napasku masih ada padaku. Tapi ya, napasku. tapi begini, Sabar. tapi Yesus itu tidak Sabar. Dan roh Tuhan masih dalam lubang hidung. Kenapa Tuhanmu dalam lubang hidung? Jawab. Jawab, jangan macet. Macet. Yang setan siapa? Anak-anak umur 6 tahun dinikahi. Yang setan siapa? Jangan Yang setan itu yang nggak kawin. Setan itu tidak kawin dia. Jangan. Yang setan itu yang tidak kawin, tidak punya hasrat, tidak punya nafsu, itu setan. Jawab, kenapa Tuhanmu bersarang dalam lubang hidung? Jawab, jawab. Kenapa Tuhanmu bersarang dalam lubang hidung? Jawab. Puy, jawab, puy. Jawab, kenapa Tuhanmu dalam lubang hidung? Jawab. Tidak pernah bisa Jawab, kenapa Tuhanmu dalam lubang hidung? Jawab. Kau Jawab, ayo jawab. Hah? Ngapain dia sembunyi? Memangnya ngongok ini tai hidung? Kau pikir tai hidung ini dalam lubang hidung? Jawab. agak dicukupkan kok harus di. Jawab, kenapa Tuhanmu berada dalam lubang hidung? Jawab, ayo jawab. Macet, macet. Macet. Beralamat. Macet. Memalukan kau. Macet, macet. Ayo, jawab, jawab. Ayo, ayo. Oh, kita Macet kau, macet. Ayo, macet. Macet kau kan? Jimen, mainkan dulu mute Jimen. Aku mau ambil ayat. Jimen, Jimen. Enggak kondusif. Mainkan mute-nya, men. Aku mau siksa dulu, men. Siksa, men. Siap. Mainkan mute-nya. Aku mau ngambil ayat nih, mau ngambil ayat. Coba, ntar.
aja kau mau mendominasi kau Terus di sini. bagaimana? Ini bukan rumah kau. Tenang dulu, tenang dulu kau. Saya dimut terus bagaimana? Saya ngomong, Iya, saya ngomong makanya nggak bisa, saya belum selesai selalu dimut ngomong. terus. Untuk apa kita berdebat? Iya. Nah, Jawab betul lah. dulu. Kalian mau menang sendiri. Kalian nggak Jawab. mau kasih saya menjelaskan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kenapa Tuhan mau dibuang sama tukang bangunan? Jawab. Oh. Jawab. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Kenapa Tuhanmu tidak layak jadi batu pondasi? Jawab. Kau kabur kau kan? Kabur kau, ayo. Masih berani kau macam-macam. Nanya terus itu 2000 kali itu terus ditanya. Kucuk kau. Udah dijawab sama dia. Ya. Koko Freeze Monitor Islam Kristen. Koko Freeze. Wah, tanya apa yang gue tadi? Muslim Jimen. dia. Nggak dia tanya Iya. apa tadi? Jimen? Ini. Al-Marij nomor ayat 40. Nah Pertanyaan itu yang kan lama jawabannya itu- ada di Al-Baqarah 115. Iya. Itu aja udah dijawab itu sama Ustadz Wafi, Ustadz Madu. Al-Baqarah 115 kan jelas itu. Iya. Barat dan timur adalah kepunyaan Allah. Clear? Iya. Iya Bang Ben, itu udah dijawab semua para ustadz, para apologet ketika dia naik komal. Ya. Tapi masih ditanya-tanyanya aja itu aja. Ketika ditanya, Ayo, tolong orang Kristen jelaskan sama saya kenapa dalam Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 11 Yesus adalah batu yang dibuang sama tukang bangunan. Jawab. ya betul itu. Jawab. Kenapa dia dibuang oleh tukang bangunan? Apakah karena dia tidak bisa jadi batu akik? Jawab. Ayo. Jangan. Tanya terus pertanyaan-pertanyaanmu yang tolol itu kalau dijelaskan tidak bisa diterima itu kan kau berpolemik aja. Jawab ini. Kau pikir kitabmu itu keren, kitabmu itu loh, kitab Gabrul itu. Ya, sok-sok mengkritisi Lantas kalau Al-Quran. Allah bersumpah demi dirinya sendiri, masalahnya di mana? Kan di kitabnya banyak itu Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Bahkan Tuhan bersumpah demi ciptanya ada itu di kitab mereka. Gak usah diajarin Bang Ben, otaknya yang botol minta ampun, gak peduli juga dia. Iya. Gak ada kena-kenanya sama sekali. Dijelasin kayak gimana pun gak ngerti dia, makanya ditanya aja biar mampus. Dia meninggal dia ditanya, ayo kau Ren. Masih mau kau? Naik yang pinter-pinter dikit lah. Jangan pertanyaan yang udah dijawab berkali-kali kau tenteng-tenteng kemari. Ya memang Semenit begitu juga karena tumbang kau. Bang Ben, karena memang begitu. Botol permanen dia udah permanen kebotolannya. Iya, di komal manapun itu aja pertanyaannya. Makanya aku jawab tadi sama dia. Itu aja pertanyaan kau dan jawaban kami selalu sama. Ya, jawaban kami semua sama. Ya, dengan orang berbeda yang menjawab tetapi jawabannya sama. Tetapi itu aja yang kau tanya karena kau bukan mencari jawaban. Ya karena kamu ingin mencari perkara itu masalahnya. Gitu. Coba ditanya balik dia langsung sama Bang Iqbal, langsung kabur dia. Ya. Seoten-otennya saya dulu ya, nggak segitu-gitu amat juga ya botolnya. Tapi kan jujur aja men, dulu kan kau mantan Minion juga. Bilang aja Jimen apa ya? Ceritanya Jimen gini teman-teman. Itu tadi udah udah botol nggak berpendidikan lagi. Bilang aja Jimen gini. Kalau Dulu, Bang. berpendidikan orang. Saya waktu masih Kristen, kerjaan saya itu cuman saling membodohi satu sama lain, saling mempercayai, saling mendukung dan saling mensupport, saling mendoakan dan saling merayakan. Ini ya, Bang Iqbal juga mantan Oten. Ya, nanti habis ibadah kan kebaktian. Tuhan baik ya. Iya, hari ini ibadah kita selesai kita buat lancar demi Tuhan.
Apaan demi Tuhan Yesus saja bukan Tuhan, kami memuji-muji dia. Habis itu salam-salaman. Demi perpuluhan. Teman-teman, Jimen bilang kayak gini, Tuhan Yesus baik ya, bilang baik ya sama kita, anjay. Jijik aku kalau ingat zaman dulu, serius. 1 tahun yang lalu lah. Zaman 1 tahun yang lalu. Aduh. Oten. Harusnya agamanya itu bukan agama Kristen, pengikut Kristus, bukan Chris Onion. Paulisme ini, Paulus apa namanya? Paulusisme. Iya, betul. Ada aja. Bisa pula Tuhan dia menyesal. Padahal di bilangan barusan dia ngomong tadi, bilang saya ini bukan manusia, bisa menyesal, tidak bisa. Saya ini Tuhan. Nah, tiba-tiba 2 detik kemudian dibilangnya saya menyesal. Itu Tuhan pelin-pelan. Padahal itu di pasal yang sama gitu. Iya, di perjanjian itu pasal yang sama, beda ayat doang. Satunya ayat 19, satunya ayat 23. Iya. Tuhan macam apa itu? Kayak balita. Anjay. Ada Tuhan kayak gitu. Oten, udahlah sadar ya. Ini tahun 2025. Ya. Jangan tiba saatnya nanti, kata Luga, waktunya pemasangan chip sebelum kau diangkat di surga, kau belum sadar-sadar. Ya. Chip loh, elektronik itu. Bayangkan coba. Zaman modernisasi. Ya. Kau zaman modernisasi masih kau percaya Tuhan ada 3 dalam 1, 3 in 1. Kau pikirnya Nescafe. Ada-ada aja. Tuhan duduk sebelahan. Ini Tuhan apa naik angkot duduk sebelahan ini? Nebeng Tuhannya. Iya, duduk di sebelah kanan. Ini apa Tuhan naik angkot ini duduk sebelahan ini? Ayolah kembali, kalau memang oke lah Anda menyatakan pengikut Kristus, tetapi paling tidak ajaran Kristus kau tegakkan, bahwa Kristus itu ajarannya menyembah Bapa, udah selesai. Nggak usah kau tuhankan yang mengajarkan kau. Siapa itu guru dan rabi? Yesusnya. Ya, ayolah kita jujur-jujur lah. Ya, makanya saya tertawa kalau udah di dalam gereja itu. Aduh dulu. Apaan kayak gini anjay. Kalau saya ya saat ini ya karena udah merenung gitu. Begitu botolnya dulu. Ya. Ya, kita berikan, jangan berpelit-pelit kepada Tuhan karena Tuhan telah memberi nafas dan hidup kepada Anda dan rezeki. Jangan malu untuk memberikan segalanya kepada Tuhan. Aku kantong kolekta jalan itu. Anjay. Anjay. Kasih terus lancar. Berarti selain kolekte, selain perpuluhan ada kolekte juga ya, kena double dong. Beda Bang Ben. Nah, ya kena double dong, perpuluhan sendiri, kolekte sendiri. Iya, kalau gereja kami itu pembangunan beda kantongnya, kotaknya, beda lagi nanti kolekta. Kolekta itu bisa 4 loh, bisa 3. Persembahan kasih ada juga ya, mati lawa. Bang Ben bayangkan aja itu ya, satu kantong itu aja sekali berputar, karena kan dalam kebaktian itu kalau sekali berputar lah, kalau dalam kebaktian biasa hari Minggu. Tapi kalau acara-acara seperti Natal itu bisa 2 kali, ya 2 kali berputar. Bang Ben bayangkan itu kalau Natal itu, wih, orang-orang yang bermobil itu seperti saya dulu ya, dikit ya, kasih 200.000 ya, 300.000 ya, kali 10 orang itu. Apa nggak kenyang pengurusnya? Dapat dari mana? Padahal di Bible itu perpuluhan itu hanya untuk Bani Lewi loh. Terus kedua perpuluhan itu harus hasil bumi, nggak boleh dalam bentuk uang. Dan hasil buminya harus ditanam di tanah Israel. Tidak boleh di luar tanah Israel. Iya. Kok bisa masuk Indonesia tiba-tiba permuluan ke pendeta berdalam bentuk uang? Apa pula ini ajaran ini? Karena kami Bani Lelewitan, bukan Lewi, tapi Lelewitan. Berarti jemaat iblis dong. Wahyu 3:9.
Iya dulu. Yang aku Bani Israel tapi bukan Bani Israel kan jemaat iblis, Wahyu 3 nomor 9. Iya, saya dulu itu Bang, bukan sekarang ya. Aduh. Habis itu di belakang nanti kan, udah pulang semua jemaat ya. Mari kita bersukaria ya, memuji dan memulihkan Tuhan. Nah, itulah akhir penutup ya. Semoga kita dalam lindungan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Oleh, haleluya. Udah hitung tuh uang, kumpulkan di atas meja. Berseret di bawah, hitung. Yang 50.000, 50.000, 100.000, 100.000. Cair. Yang ikut hitung palingan ya kue-kue nasi kotak lah, itulah. Apa jasa? Pantes ya. Sampai rebutan jemaat sampai gitu ya. Kalau udah rebutan jemaat ya, gontok-gontokannya ya. Makin banyak jemaatnya, makin berlimpah sumbangannya, ya uangnya. Itu fakta, ya. Kalau bisa antara gereja gesek-gesekan itu, ya. Jadi makanya gereja sekarang kan berlomba-lomba beraransemen memuliakan itu, bernyanyi itu pakai alat-alat musik modern, karena kan itu kebanyakan diminati oleh para pemuda. Contohnya GBI, ya, kala itu gereja-gereja kampung itu yang hanya bernyanyi dengan tanpa aransemen musik band. Kalau GBI sekarang kan pakai musik band, lompat-lompat, nari-nari, lebih meriah, energik gitu ya. Namanya pemuda, ya itu daya tarik juga itu. Nah, mana ada itu lompat-lompat diajari, gila itu ngajarin lompat-lompat. Pikirnya diskotik apa, klub malam apa, ada-ada aja. Namanya memuliakan Tuhan itu hikmat, tenang, sunyi, ya, menghayati, merenungi, itu baru benar. Ini pula lompat-lompat. Apalagi kalau dilaguin nanti Bang Ben, ada namanya Yesus kekasih jiwaku, asik, pakai aransemen dangdut itu Bang, genrenya dangdut. Iya itu fakta. Tanya tuh sama mereka di bawah, tanya betul. Ya, dangdut. Kurasa kalau ada Pak Roma di situ, Roma Irama, gila. Dari dangdut mereka ambil, bayangkan coba. Ya. Wah, itu lagi berdoa apa lagi organ tunggal itu. Iya. Dan itu fakta, Bang Ben. Jadi bukan ujung-ujungnya bukan memuliakan gitu. Gimana lah Bang Ben? Saya kan dulu di KBI juga kan Bang Ben. Dari karismatik dulu ya? Enggak, pertama dari BNKP, dari ONKP, BNKP, baru ke GBI, gitu. Nah jadi kan nyampe di Medan GBI, itu kan banyak kan GBI Carrefour itu kan sama apa itu daerah Belawan sana itu kan anak-anak muda, karena kan pakai band itu, pakai musik, banyak anak-anak muda. Dari rumah kan kita sudah berdoa kepada Tuhan kan, dulu kan Tuhan Yesus ya kan. Ya berkatilah perjalananku dengan kemuliaanmu yang bertata di kerajaan surga. Asik, ya kan. Lalu nyampe di gereja, tadi udah hikmat. Di depan kita cewek yang duduk, bayangkan coba. Pakai kebaya, pakai baju seksi. Traveling otak kita Bang Ben, itu fakta. Otak saya traveling. Kemana-mana otak saya. Dia lompat-lompat, nanti saya lompat-lompat juga. Kayak mana nggak dapat poin hikmatnya gitu. Coba bayangkan kalau ada ibadah, lebih bagus loh ibadah Buddha loh Bang Ben. Ibadah Buddha itu tenang, duduk, iya kan? Duduk manis, hening. Iya. Hindu, iya. Coba lihat di Islam. Allahu Akbar. Ya, Samin Allahu liman hamidah. Serentak. Tidak ada yang bising, ya. Dibacakan ayat, para makmum semuanya, ada yang menangis merenungi isi-isi ayatnya, ya. Itu baru namanya ibadah. Ketika kau sujud kepalamu, yang mana kepalamu mungkin orang lain kalau memegangnya kau marah, tetapi di hadapan Tuhan bersamaan dengan kepalamu dan lututmu ke tanah, membuktikan bahwa kau itu adalah hamba, ya. Ini tidak, mana ada kami sujud-sujud, tidak ada itu. Pokoknya kami nyanyi, kita berdiri sama rata. Bahkan kami undang, ya,
kehadiran Tuhan Yesus telah hadir di sini, saudara-saudara. Ya, angkat tangan kalian. Hadir. Ikut joget pula Tuhannya. Macam mana ini? Diundang. Diundang joget-joget gitu Tuhannya. Matilah, Pak. Ya itulah faktanya, Bang Ben. Nah, itu fakta. Ya. Sejak kapan ada seperti itu? Ya. Kalau memang benar-benar ajaran Tuhan itu mengajarkan bagaimana ibadah yang diajarkan oleh Yesus di bait suci. Ya, dia maju selangkah ke depan. Dia sujud, menghadap tangan, berdoa. Sujud, kenapa dia sujud? Karena dia hamba. Coba kau lihat umat mana yang mempraktekkan hamba itu seperti apa. Ya. Nah ini kayak Fitches ini mabuk agama. Di dunia ketawa-ketawa, di akhirnya menjerit. Ya, kalian tuh yang mabuk agama. Kenapa aku bilang mabuk agama? Kayak orang mabuk joget-joget tahu. Hanya di klub seperti itu. Iya. Maksud dia di dunia ketawa-ketawa itu waktu di gereja joget-joget sambil ketawa. Nanti di akhirat menjerit. Itu dia sendiri itu yang ngomong. Iya, makanya yang mabuk agama itu adalah kau joget-joget jingkrak-jingkrak, joget-joget musik dandut kau buat lagi dalam. Itu fakta. Habis itu kesurupan kau. Ya, bahasa roh. Diraba-raba dicolek-colek. Ya, diraba-raba dicolek-colek, diraba-raba dicolek-colek. Raba-raba. Aduh, Vivi. Makanya udahlah. Yang mabuk agama itu memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Ya. Kalau kau lihat prakteknya di lapangan, di dalam ibadah kau itu, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, joget-joget, ada sampai rusuh gitu. Ya. Apa sinkronisasinya lagu statue dalam rumah ibadah coba? Kau lihat itu, ada statue. Ada banyak berseliweran di YouTube itu. Lagu statue di dalam gereja. Statue. Kau pikirnya Tuhan statue. Kau bilang ini botol memang ya. Aduh, otak. Makanya aku bilang kau minion. Bani minion. Memang kau mabuk. Ya memang kau. Memang betul kalian itu mabuk agama, Fit. Nah, naiklah kau naik ya. Saya bisukan dulu ya. Biar naik kau. Ya. Statue bayangkan. Di orang mati lagi Bang Ben. Men, pantau komal ya men. Aku parkun bentar ya men. Parkun dulu ya. Pantau aja komal. Yo. Siap. Ya. Orang meninggal Bang Ben. Ya. Nenekku meninggal. Lagunya apa? Lagu yang ada DJ-DJ-nya. Yang ada. Saya pikir. Kau pikir. Yang saya lihat orang-orang yang datang. Senang yang mereka nenekku ini meninggal. Ku tengok. Ya. Ketawa-ketawa joget-joget. Teriak-teriak mereka. Apaan kayak gitu? Kalau namanya meninggal. Baca doa. Ya. Kalau bersedih jangan juga berlebihan. Itu namanya menghormati orang yang meninggal. Ya, bersedih boleh karena manusiawi, tapi jangan berlebihan. Ya, karena kasihan mayit itu. Ya, ini enggak Bang Ben, ya. Pakai DJ lagu Nias bayangan coba. Nenek saya meninggal dalam hati. Iya. Ini sebenarnya dihargai enggak nenek saya ini? Iya kan itu kebetulan kakak ipar saya juga orang Nias. Ya gitu juga waktu bapaknya meninggal itu. Iya kan? Musik apa genre DJ kan? Ya, gitulah pokoknya. Ada pula lagi meninggal Bang Ben. Lagunya Pariban dari Jakarta. Lagu Batak. DJ. Aku dalam apa hubungannya nenekku meninggal dengan Pariban Jakarta? Aduh. Tapi itu tadi saudara ya. Justru itu hal-hal tersebut membukakan mata kita. Bahwa bersyukurlah ya kau berada di dalam agama yang benar, ajaran yang benar, kitab yang benar, tidak ada kontradiksi. Bersyukur. Karena kenapa saudara-saudaraku yang seiman yang dibawa? Kenapa saya katakan gitu?
Kalau mereka aja menyembah sesuatu yang salah, begitu energinya dan excitednya mereka, bagaimana dengan kamu yang sudah di tempat yang benar, tetapi masih tidak mau sholat? Ya, saya jujur ya, saya bisa tinggalkan apapun, tapi sholat tidak. Ya, kalau contohnya saya lewati beberapa 1 jam, ya, saya gabung tuh nanti di sholat kemudian ke depannya. Ya. Jadi saudaraku, kita kadang juga, ini nasihat untuk kita semua, nasihat untuk saya juga gitu ya. Kita kadang ya sudah tahu posisi kita udah benar, tapi jangan kebenaran posisi kita itu membuat kita itu terlena. Terlena apa? Ya, oh udah ada nanti ya, tetap kita akan masuk dalam neraka. Bukan gitu juga. Ya. Jadi saya bukan hanya menyindir mereka gitu. Saya menyindir diri kita sendiri juga. Ya, banyak itu masjid itu saya lihat kebanyakan juga orang-orang tua yang di situ, bukan anak-anak muda. Ya. Kalau mereka anak-anak muda aja masuk dalam gereja, menyembah yang salah, joget-joget, pakaian seksi, mengundang syahwat, mereka dengan excitednya, energi, kenapa kita tidak bisa? Ya. Jadi ini dua-dua, ini kan namanya room edukasi gitu saudara. Ya. Ketawa-ketawa, tetapi ada ilmu yang kita dapat. Ya, ada pelajaran, ada yang renungan bagi kita juga. Ya, kita renungkan juga itu. Tidak semua sih sebenarnya, tapi beberapa. Ya, kalau beberapa berarti harus kita benahi saudara-saudara semua. Ya, biar dapat ilmunya di sini. Ya. Bayangkan coba-coba lihat ya. Nanti hari Minggu macet itu jalan. Ya, kalau di Medan itu kan namanya rumah persembahan, macet itu jalan, daerah Simpang Selayang itu. Karena kenapa masuk gereja, rumah persembahan, gereja terbesar di Medan itu. Nah, bayangkan coba. Mereka di sana itu bukan ngapain, mereka ke sana itu buang duit, ya. Buang duit untuk menyembah sesuatu hal yang tidak benar. Tapi dengan excitednya mereka, macet itu jalan mereka buat. Ya. Kita saya lihat rata-rata hanya di hari-hari yang besar, Idul Fitri, Idul Adha, ya, ramenya minta ampun. Makanya saya bilangan tadi, ya kita merenung juga ya, bukan hanya mereka, ya, tapi kita pribadi juga merenung. Ya. Kalau orang itu pakai DJ, kita pakai salawatan, tetapi bukan salawatan ngebeat, ya, salawat hikmat dengan ya untuk Allah gitu. Ayo kita naikkan dulu ya. Ayo saudara-saudaraku yang non muslim, naikkan. Aprila monitor, Aprila monitor Islam Kristen saudara, selamat pagi. Aprila, waduh, langsung turun dia. Ya. Rintik, monitor, Pak Rintik, monitor Islam Kristen saudara. Pak Rintik. Halo Bang Pak Rintik. Siapa lagi ini? Pak Rintik. Saka, monitor Saka. Saka, monitor. Saka. Halo, ini minta permintaan naik tapi ketika nyampe di atas nggak berbicara saudara-saudara. Apa hal nih? Kenapa tidak berbicara? Ya. Akas, masih belum duduk ya. Iya, saudaraku yang di bawah, saudaraku yang oten, yang non muslim, ya. Kalau mau naik, ketika sudah naik, dibuka mute-nya, berbicaralah. Jangan diam, ya. Akas monitor.
Akas, Akas, Akas. Waduh. Akas monitor. Islam Kristen saudara. Ini Najma monitor. Ini Najma. Ini Najma monitor. Halo. Ini Najma monitor. Ini Najma. Yang Oten kalau mau naik boleh ketik 3 biar nanti dinaikin. Iya. Ketik 3 gitu. Biar kita tahu masih aktif apa enggak. Ya, Kantelogo, monitor Kantelogo. Kantelogo. Masih belum duduk. Ya, Kantengolo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Tanya nih ke Bang Jimen. Iya, apa itu? Silakan. Bang Jimen ini mualaf memang? Gimana? Bang Jimen ini mualaf ya, Bang? Iya. Iya, saudara. Kenapa, saudara? Gini, Bang. Mohon maaf ya sebelumnya, Bang ya. Gini yang saya mau nanya ya, Bang. Mengapa orang Oten kalau dalam hal makanan itu selalu mengatakan babi paling enak, babi paling enak. Terus saya mau nanya, Bang Jimen, minta maaf ya, Bang. Abang pernah nggak merasakan? Pernah. Bukan pernah. Jadi bukan pernah dari sebelum saya masih embrio, itu makanan ibu saya. Jadi yang ya saya sebagai muslim ya, mungkin cuma penasaran ya, Bang. Emang enaknya gimana sih, Bang? Biasa gimana aja. Perbedaannya dengan daging-daging yang lain gitu yang dihalalkan di kita Islam mah? Oke. Sama aja, Bang. Ya, saya jawab ya. Iya. Saya sudah merasakannya. 27 tahun saya rasakan. Ya. Karena baru tahun yang lalu saya pindah logout. Ya. Iya. Kedua saudaraku. Justru yang saya, menurut pribadi saya, yang saya rasakan lidah, dan ini kejujuran, itu yang enak itu adalah kambing. Iya. Kambing. Saya paling suka kambing juga. Iya. Kedua, lemak unta. Saya paling enak lemak unta. Karena saya makan unta. Ya, baru pertama kali teman saya yang di daerah Yaman sana itu bawa unta, daging unta, ada lemaknya, enak. Tidak berbau. Kalau lemak babi, kalau babi itu bau. Kenapa bisa bau? Menurut ilmu pengetahuan medis, babi itu bisa bau dagingnya, bau perengus, bukan perengus, tapi bau amisnya luar biasa kali. Karena kenapa? Babi itu bukan disembelih. Jadi ketika dia mau dikonsumsi, itu ditusuk lehernya, kalau dinias, ditusuk, lalu dia teriak-teriak itu. Jadi uratnya belum putus. Ketika teriak-teriak, kantong kemihnya, kencing kemihnya itu di dalam pecah, menyebar ke daging. Nah, siapa nih orang medis pasti ngerti nih. Nah, jadi daging-daging. Biar nanti saya jelasin. Iya, jadi dagingnya itu ketika sudah dicuci, dibersihkan, direbus, dicuci, dipotong lagi di sela-sela bagian dagingnya, tetap bau amis, bau. Karena daging babi tadi sudah terkontaminasi dengan kantong kemihnya. Iya. Ya, itu menurut medis dan itu fakta. Ya, kalau kita cium daging B2 itu, kalau kita potong tengah-tengahnya lagi, itu amis. Kalau seandainya daging B2 itu paling nikmat di dunia, maka stik dimanapun, stik yang mahal itu bukan daging sapi, tetapi daging B2. Itu logiknya. Justru daging B2 itu hanya sekelompok orang menggunakannya sebagai makanan pelengkap karena menurut rasa lidahnya dia pengen makan B2. Tetapi kalau orang-orang kelas atas, ya, orang-orang di kapal pesiar, orang-orang di restoran bintang 5, itu pakai daging stiknya itu adalah daging sapi, ya, ataupun kambing gunung, ya, kambing gunung itu, daging kambing gunung itu nikmatnya luar biasa, ya, itu fakta.
Jadi kalau asumsi Oten mengatakan ini daging yang paling enak, ya karena dia hanya makan daging B2. Ya. Sejauh Nggak dia kuat rasa beli hanya daging sapi yang bagus itu. Iya. Nggak kuat mau beli daging sapi yang kualitas Tapi bagus. iya mahal gitu. Jadi saudaraku, dan itu adalah satu juga menurut saya yaitu politik ya. Karena kenapa? Saya sering juga menyampaikan itu juga kepada saudara saya Muslim dulu ketika OT. Ini daging paling enak, ini enaknya luar biasa ini. Tujuan saya apa? Tujuan kami apa? Biar dia mencoba. Biar dia melakukan dosa pelanggaran. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Dan tak kadang kala juga ada beberapa orang ya Muslim yang belum kafah ya, menurut saya ya, belum kuat ya dicobanya juga. Habis itu saya tertawakan dia. Nah, jadi maksud saya seperti ini, saya menyampaikan ini. Ini bukan soal enaknya atau enggak enak saudaraku. Mau dia itu enak enggak enak, mau dia itu ada mudaratnya secara medis dalam tubuh kita atau tidak, ya. Bukan soal itu, tapi ini soal Tuhan memerintahkan kita jangan dimakan sebagai ujian kita. Udah selesai, itu aja. Kalau udah Tuhan bilang tidak boleh kau makan, ya, tidak boleh kau konsumsi, ya, sebaik apapun dia dalam tubuh kau, jangan. Karena kenapa? Tuhan itu memberikan ujian kepada kamu dengan cara-cara yang paling nikmat menurut manusianya. Contoh zina, itu paling nikmat. Paling mudah didapat. Ya. Paling mudah dilaksanakan. Ya. Kalau hanya itu tolak ukur adalah kenikmatan di dunia, maka tidak ada namanya neraka. Ya. Tidak ada namanya surga. Ya. Bukan itu, tetapi tolak ukur di dunia ini adalah ujiannya. Ya. Ujiannya yang dikasih saudara. Jadi saya agak menggelitik di hati saya dan pikiran saya kalau dibahas mana daging paling enak. Ya, sejauh ini menurut pribadi saya yang saya rasakan daging, ya. Saya itu saudara, tengkorak kepala lutung, saking itu saya makan loh. Ya. Otaknya itu saya sedot itu pakai pipet. Saya bolongi, ada beberapa kami saya sedot. Apalagi ini yang kau ceritain gitu. Tapi itu lagi kembali lagi bahwa ini bukan soal enak enggak enak, tetapi ini soal dilarang Tuhan. Udah selesai masalah. Kira-kira begitu saudara. Iya, makasih Bang. Bisa Caca tambahin dikit ya? Nah, silakan. Kalau misalnya bicara kenapa sampai orang Kristen ini lebih suka sama babi ya? Iya. Karena sebenarnya kalau kita bicara kandungannya, kandungan lemak dari babi itu dia mengandung lemak jenuh tinggi sama lemak visceral apa sih namanya itu lupa lah. Visceral gitu. Kalau misalnya lemak-lemak itu dia fungsinya untuk merangsang dopamin. Jadi bikin otak lebih seneng secara instan gitu. Pokoknya